Saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Jadi di sini kita akan memulai diskusi daring dengan tema manfaatkan lahan untuk tanaman porang dengan Bapak Akif Farwal Amin selaku Ketua KSPSI Kebumen. Jadi langsung saja ya Pak. Jadi gini, pada saat ini tuh tanaman porang itu kan sedang lagi tren-trennya nih ya Pak. Nah, lalu kenapa sih saat ini banyak petani yang membudidayakan tanaman porang yang sedang melambung tinggi atau cara penanamannya yang mudah. Terus nanti sedikit dijelaskan ya Pak, itu kenapa apa yang disebut tanaman porang itu. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum tahu tentang tanaman porang itu seperti apa. Monggo Pak. ini langsung Mbak Lia, Ya, langsung gitu langsung ya aja Mbak. Pak. Ya. Ya oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Akif Fatwal Amin dari Kebumen. Tanggal lahir 6 Juni 1977. Dalam posisi kapasitas ini saya sebagai ketua Konfederasi Serikat Pekerja Kabupaten Kebumen untuk di Kabupaten Kebumen, terus juga sebagai pelaku dan pegiat petani atau budidaya porang. Untuk budidaya porang. Oke. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama teman-teman semuanya. Mungkin nanti kita akan lebih rileks aja cara untuk kita berdiskusi ya. Ini bukan seminar atau bukan pelatihan, tapi lebih mengarah ke diskusi obrolan santai aja itu ya. Jadi kalau nanti sembari merokok, sembari apa, bolehlah sembari kopinya diseruput kalau yang ada kopinya. Nah, ya, kemarin sempat saya dapat konfirmasi ini terkait dengan sebenarnya yang saya sudah siapkan itu pemanfaatan lahan pekarangan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ya nanti mungkin ke arahnya adalah budidaya apa sih yang tepat untuk di pekarangan kita atau lahan yang kosong yang mungkin ada di belakang rumah atau sekitar rumah atau ruangnya kita manfaatkan untuk peningkatan. Nah, mungkin yang pertama akan saya bahas sebenarnya kenapa sih harus porang, kan kayak seperti itu. Kenapa harus porang? Nanti yang akan saya arahkan ke budidaya porang. Kenapa harus porang? Tidak yang lain. Sebelum itu pun masih ada yang lebih esensi. Kita itu memanfaatkan lahan, itu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Nah, ini perlu yang dipertimbangkan. Untuk meningkatkan ekonomi, bukan untuk mengurangi. Kenapa bisa seperti itu? Sering banget kita itu berupaya untuk memanfaatkan lahan dengan mengeluarkan modal, mengeluarkan biaya, tapi ternyata tidak menghasilkan. Salahnya di mana? Ya. Inilah sebenarnya yang disebut malpraktek dalam pertanian. Pertanian atau perkebunan itu, ini namanya masih malpraktek. Jadi malpraktek bukan hanya di kesehatan atau di medis saja. Malpraktek itu bisa di pertanian juga. Nah, terjadi seperti itu kenapa? Karena banyaknya uji coba yang sebenarnya itu bagus, cara memilah komoditas yang akan kita yang akan kita lakukan itu sering banget kita tidak melihat
faktor-faktor pendukung, tetapi yang dilihat adalah contoh hasil dari tetangga atau dari teman atau cerita ini, dan itulah penyebab utamanya sebenarnya. Nah, oke. Ketika kita mempunyai lahan atau pekarangan yang kosong, apa sih yang kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi kita? Nah, langkah yang pertama adalah kita harus mengenali lahan pekarangan kita terlebih dahulu. Lahan pekarangan kita itu seperti apa, bagaimana. Di situ juga perlu kita pelajari karakter tanah dan kondisi tanah. Apakah itu karakter tanahnya itu tanah berpasir, atau tanah yang liat, atau tanah humus. Ada satu lagi kondisinya, kondisi tanah kita itu di ketinggian berapa, terus juga pH-nya berapa, terus juga kondisi satu lagi adalah apakah tanah atau pekarangan yang kita miliki itu kondisinya sering becek, atau ketika musim hujan sering terendam air atau tidak. Jadi itu kita harus mengenali terlebih dahulu kondisi lahan pekarangan kita. Setelah itu faktor lingkungan. Lingkungannya juga harus kita perhatikan. Ini di bawah naungan pohon apa, bagaimana intensitas cahayanya, terus juga keamanan. Contoh kalau di kampung itu kan sering banget ada yang memelihara kambing, lain sebagainya, itu juga harus kita pertimbangkan faktor lingkungan. Nah, baru setelah itu, langkah kedua adalah kita memilih komoditas yang akan dibudidayakan. Kita nggak mungkin menanam cabai di bawah rerindangan. Nah, itu. Komoditas yang pertama dalam memilah itu adalah yang kita perhitungkan adalah nilai ekonominya. Nah, nilai ekonominya ini tinggi atau bukan, atau menghasilkan, atau malah justru susah untuk menjualnya. Nah, kita juga harus mengenal beberapa karakter komoditas yang akan kita budidayakan. Seperti jahe merah, pepaya, terus juga ada lagi yang lagi lumayan ngetren itu sekarang itu jahe merah yang kebutuhannya tinggi, jahe merah dengan satu lagi itu jambu kristal. Nah, ini selain porang ada beberapa tadi yang saya sebutkan itu yang komoditasnya saat ini sedang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, dari beberapa faktor ini, dari beberapa komoditas ini, mana yang paling tepat kita pilih? Kita tidak bisa memaksakan menanam cabai di bawah rerindangan. Pekarangan kita ternyata bukan karakternya, lahannya bukan terbuka, mau dipaksakan seperti apa yang namanya cabai di bawah pepohonan besar atau di bawah rerindangan, itu pasti resiko gagalnya sangat tinggi. Karena di situ juga menjadi endemik untuk hama-hama yang bisa menyerang cabai. Nah, itu salah satu yang menjadi pertimbangan. Terus juga ada satu lagi itu yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih komoditas yang akan kita budidayakan di pekarangan kita. Salah satunya adalah produk turunan dari komoditas tersebut. Seberapa banyak produk turunan dari komoditas tersebut? Contoh, seperti jahe merah. Berapa sih produk turunan yang bisa dihasilkan?
dari jahe merah, atau lebih tepatnya fungsine jahe merah ki nggo ngapa baik. Nah, yang ini nanti arahnya pasti akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dan nilai ekonominya. Dulu di Kebumen ramai banget, mungkin juga di Banyumas juga ada memanfaatkan pekarangan dengan tanaman jenitri. Nah, ternyata setelah orang semuanya meniru, sekarang harganya sudah tidak ada artinya. Karena salah satunya adalah produk turunan yang dihasilkan dari komoditas jenitri itu belum diketahui selain hanya untuk handicraft, kerajinan. Nah, itu satu. Kita coba lagi amati pepaya. Pepaya itu produk turunannya apa saja sih? Atau produk yang bisa dihasilkan atau manfaatnya gandul California gonggong apa baik? Ya, selain hanya untuk buah untuk dimakan setelah matang, paling tidak itu satunya lagi sementara ini yang diketahui hanya untuk membuat bahan baku saus. Nah, baru 2. Demikian juga dengan jambu kristal. Nah, jambu kristal hanya sebatas untuk buah dimakan, buah segar dimakan, setelah itu untuk jus atau minuman campur hanya baru sebatas itu. Nah, ini salah satunya dari yang saya tekuni. Setelah saya mempelajari semuanya, saya lebih ke arahnya kepada porang. Karena porang itu dari segala sisinya itu kelebihan porang diantaranya adalah porang itu untuk di ketinggian atau lahan di ketinggian 200 mdpl ke bawah itu lebih tepat di bawah naungan. Karena porang itu sendiri karakternya adalah tumbuhan yang membutuhkan intensitas cahaya matahari untuk hidupnya itu hanya sekitar 40%. Nah, 40% berarti kalau untuk di bawah 200 mdpl harus di bawah naungan pohon atau dibuatkan yom-yoman seperti dibuat paranet ataupun yang lain. Nah, ini salah satu kelebihan porang. Artinya porang untuk dibudidayakan, untuk memanfaatkan lahan pekarangan kita tidak harus nebangi semuanya atau membuat lahan itu terbuka. Itu salah satu kelebihan dari porang. Yang kedua, porang ini dalam manfaatnya dia itu mempunyai banyak produk turunan yang dihasilkan dari porang. Manfaat banyak sekali. Salah satunya adalah kita amati bahwasanya ketika suatu komoditas, bukan hanya porang, komoditas dalam proses pemanfaatannya itu dibuat menjadi tepung terlebih dahulu, maka dia pasti mempunyai banyak keturunan, banyak turunan, produk turunan. Produk turunannya banyak, mau dibuat apa saja, makanan dan lain sebagainya, tinggal seberapa kreativitas kita. Yang kedua, jenis umbi-umbian itu juga mempunyai daya tahan penyimpanan yang lumayan tinggi. Saat masa harus dipanen, orang tidak dipanen pun tidak masalah. Tapi kalau jambu, pepaya, kalau sudah saatnya harus dipanen, nggak dipanen, dia akan menjadi sampah. Seperti contoh saya menanam porang. Begitu saya tanam, musim panen tahun ini tidak saya akan panen. Saya biarkan di dalam tanah.
untuk musim berikutnya dia akan tumbuh lagi dan akan membesar. Nah, itu sekilas dari kelebihan untuk komoditas yang lebih layak kita manfaatkan, kita budidayakan untuk memanfaatkan pekarangan. Di sini yang perlu ditekankan bahwasanya kita atau saya di sini memilih untuk ke budidaya porang karena salah satunya itu cocok sekali untuk pekarangan-pekarangan yang ada di sekitar rumah yang tidak harus membuka lahan secara khusus. Itu bisa dibuat tumpang sari dengan tumbuhan atau pepohonan buah-buahan seperti mangga dan lain-lainnya. Itu lebih bagus. Nah, selanjutnya untuk menentukan ini porang harus saya tanam di pekarangan kita atau tidak, adalah karakter tanah. Karakter tanah itu yang harus kita perhitungkan untuk budidaya porang. Salah satu ketepatan karakter tanah yang cocok untuk porang itu dia itu lebih ke arah lebih berpasir. Nah, dia arahnya lebih berpasir atau nek bahasa Kebumen Banyumas ya kayaknya tanahnya kepiur. Gitu ya, tanahnya kepiur. Nah, untuk itu mungkin di budidaya porang ini atau membuat lahan pekarangan untuk budidaya porang itu sangat bagus dan nilai ekonomi porang untuk diproduksi itu yang sudah 1 kilo beratnya 1 kilo lebih itu di kisaran pertama harga 8.000 di awal musim panen dan di panen biasanya terus naik sampai dengan Rp11.000 per kilo. Kenapa juga bisa lebih mahal? Karena memang kadar airnya di akhir musim itu kadar air dalam umbi porang itu sudah mulai berkurang. Ini untuk di daerah Banyumas sendiri sebenarnya sudah banyak sekali. Ada grupnya sendiri, grup WA dan lain-lain sebagainya. Komoditasnya itu di Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara juga sudah banyak. Nah, ini mungkin yang menjadi sekarang atau saat ini itu porang menjadi tren karena memang produk turunan yang dihasilkan dari porang itu sangat luar biasa. Ini tadi untuk menjelaskan apa itu porang, sebenarnya yang satu rumpun dengan porang itu ada 3 jenis tumbuhan, paling tidak ada 3 jenis tumbuhan yang hampir sama, yaitu porang, suweg, dan iles-iles. Porang nek wong desa gemen golek ngarani kuwi badur. Nang Kebumen itu sebenarnya sudah ada dari tahun lama, masih mungkin sejak zaman penjajahan Jepang atau Belanda itu zaman penjajahan itu sudah ada. Cuma belum tahu manfaat secara pasti dan belum dibudidayakan secara khusus. Itulah nanti mungkin yang perlu perbedaannya antara porang, iles-iles, dan suweg itu yang menjadi perlu ditekankan, bisa dipelajari dari internet untuk kemudian, dan saya yakin untuk di Banyumas itu semuanya sudah familiar semuanya dengan porang harusnya, karena sudah banyak sekali grup ataupun pembudidaya yang di daerah Banyumas. Itu mungkin yang saya sampaikan secara singkat, jadi nanti lebih arahnya kepada ngobrol santai saja lah. Sembari nyeruput kopinya boleh, kan gitu ya Mbak? Sembari rokok juga boleh. Ya, begitu saya kira cukup seperti itu sementara. Oh ya Pak, kan ketika saya kan di perkotaan nih Pak, pastinya kan memiliki lahan yang
tidak seluas di desa. Dalam menanam tanaman porang sendiri itu harus memiliki lahan yang luas atau tidak memiliki minimal lahan untuk menanam tanaman porang sendiri atau tidak sih Pak? Minimal lahan untuk menanam tanaman porang. Ya, baik. Seperti tadi, jadi kita itu memang harus mengenali dulu lahan yang kita miliki. Sebenarnya budidaya porang itu tidak harus dalam lahan yang luas. Minimal di budidaya porang yang bisa menghasilkan itu ada empat sub. Kalau bisa dibilang itu 4 sub yang bidang yang menghasilkan, bisa meningkatkan ekonomi. Yaitu yang pertama adalah untuk pengadaan bibit, atau pembibitan. Umpamanya kita punya lahannya sempit, kita konsentrasi di pembibitan saja. Bisa dengan menggunakan polybag, bisa langsung di lahan. Jadi konsentrasinya kita kepada pembibitan, jual bibit. Untuk bibit polybag, rata-rata sampai sekarang pun saya masih sering banget dapat pesanan bibit polybag yang skala mungkin kecilan. Kalau kemarin ada yang lumayan besar 10.000 polybag minta, dan itu saya sendiri tidak mempunyai stok. Akhirnya saya minta kepada teman-teman yang memang sudah belajar dan saya arahkan untuk budidaya, tapi untuk penyiapan bibit, pembibitan di porang. Akhirnya saya ambil itulah dari teman, saya arahkan, oh ya sana butuh sekian, suruh untuk bertransaksi sendiri atau bagaimana silahkan. Jadi di pembibitan. Yang kedua, untuk di budidaya porang sendiri untuk pembesaran, berarti itu lahannya ya membutuhkan lumayan cukup luas. Yang ketiga, untuk di pasca panen. Nah, pasca panen itu juga bisa untuk jual beli bibit ataupun hasil umbinya. Nah, yang terakhir itu adalah untuk produk olahannya. Jadi tinggal nanti disesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Tapi kalau untuk uji coba pertama, untuk mempelajari terus menekuni, pertama itu dengan lahan yang sedikit saja dulu. Nah, setelah itu baru peningkatan, melihat atau melirik ke lahan-lahan bisa dengan sistem sewa. Ya, begitu Mbak Lia, silakan. Oke Pak, kan sekarang lagi di masa pandemi nih ya Pak. Jadi seberapa pentingkah sih kita menanam tanaman porang di masa pandemi? Kan mungkin karena nilai ekonomisnya yang tinggi atau bagaimana Pak? Ya, begini, di masa pandemik ini, saya juga sebagai Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Kebumen, memang melihat teman-teman itu yang dirumahkan, baik secara permanen ataupun secara sementara, nah, dia sudah kesusahan untuk menopang kebutuhan keluarganya. Sangat banyak, terutama untuk di sektor transportasi. Ada beberapa kali itu kemarin saya jelaskan, saya diskusi atau ngobrol langsung dengan beberapa pekerja di sektor transportasi. Dia berangkat ngandong tombok, seringnya nggak ngandong cekcok sama istri di rumah. Apalagi pemerintah itu mengaturkan suruh di rumah saja lebih baik. Kepiye jajal, kata siapa di rumah saja itu lebih bagus. Begitu ya, kata siapa di rumah saja itu lebih bagus. Itu orang banyak sekali yang di rumah saja malah jadi cekcok sama istrinya. Suntuk dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, untuk penanganan yang seperti itu, kalau kita
berbudidaya atau di pertanian, di perkebunan, dengan seperti itu, jangankan kok disuruh di rumah saja 7 hari, bahkan 1 bulan di rumah saja atau di pekarangan, itu betah. Nah, untuk itu mungkin salah satunya itu sangat beruntung di masa pandemik ini yang mulai manfaatan lahan pekarangan untuk budidaya baik di porang maupun di budidaya lainnya. Karena selain kita lebih betah di rumah, tetap di rumah, tapi lebih atau tetap produktif. Nah, itu sangat penting dan sangat tepat dengan program pemerintah. Oke, mungkin seperti itu. Menarik sekali nggih Pak. Mbak Andia, saya masuk ini Mbak. Ye, monggo. Iya. Kayaknya ini memang lagi ngetren sekali nih Pak, budidaya porang itu. Dan saya lihat makin banyak juga yang membudidayakan begitu. Dan malah terakhir kemarin Dinas Pertanian apa ya juga sudah mulai konsen untuk apa namanya ya, bahasannya membidangi, membimbing buat apa gitu. Tapi ketika ini tren di masyarakat, pasti pemerintah juga ikut di situ nanti. Betul. Tapi saya sedang berpikir gini Pak, porang itu pertama apakah dia tergantung musim atau enggak, begitu. Ya. Terus kemudian kalau nggak salah panennya minimal 3 tahun apa enggak Pak? Ya, oke. Kalau 3 tahun itu ke depan nanti seperti apa? Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi para pembudidaya tanaman porang ini bisa membentuk ekosistem yang saling berkesinambungan, saling mendukung. Ya. Menyediakan pupuknya, menyediakan pasarnya, atau bahkan sampai pada pengolahan produk turunan itu tadi begitu. Kalau memang itu semua bisa dilakukan di sini, saya yakin kita semua bisa sejahtera dengan ekosistem yang dibentuk. Malah saya kalau bisa itu mendukung yang seperti itu Pak. Kebetulan saya belum membudidaya, barangkali nanti bisa tertarik begitu Pak. Ya. Ngajak dulu kancah. Oke. Iya. Ya, tadi memang yang pertama sudah ya. Iya. Ya. Tadi yang pertama memang kan saya menjelaskan untuk pemanfaatan pekarangan yang kita miliki. Yang pertama itu kita harus mengenal dulu karakter komoditas yang akan kita budidayakan. Mengenali secara maksimal. Nah, untuk porang sendiri, dia musim tanamnya adalah di awal musim penghujan, sehingga nanti di akhir musim penghujan kita bisa memanen dalam jangka waktu 6 sampai 7 bulan. Oh, 6 sampai 7 bulan. Ya. Nah, untuk masalah tanam yang akan kita ambil itu seperti apa, kita tinggal pilih. Kalau mau yang lebih hemat, kita lebih menunggu, ya kita dengan cara menanam yang dari bubilnya atau kataknya. Nah, kalau yang dari katak itu minimal 2 musim tanam, itu baru bisa dipanen umbinya. Artinya bobotnya itu melebihi dari 1 kilo. Bahkan kalau yang menanam dari katak atau bubilnya, itu 1 musim itu bisa dipanen. Harganya lebih tinggi. Contoh yang 1 musim isi sekilo, isi 3 sampai 4. Itu nanti harganya bisa sampai 20.000. Oh, gini. Jadi secara hitungannya ketika kita beli bubilnya atau kataknya itu dalam 1 kilo isi yang 200 dengan harga 250, atau mungkin ada yang 1 kilo isinya sampai 400. Jadi harga per 1 umbi, 1 bubil itu hanya sekisaran Rp1.000. Nah, ketika dipanen dalam 1 musim tanam, itu menghasilkan jadi sekilo isi 3.
Ya, minimal isi 3 lah, isi 3 itu nanti harga dari hasil panen itu masih terhitung sebagai untuk bibit, sehingga harganya sampai 20.000 lebih. Iya. Jadi kan dari 1.000 menjadi kalau 3 20.000 dibagi 3 ya sekitar 7.000 atau 5.000 lah katakan. Itu ada peningkatan selisih harga dari 1.000 menjadi 5.000 rupiah. Untuk masalah pupuknya, bahkan untuk pupuknya itu kita sepakat untuk di pertanian porang kita menggunakan pupuk organik. Atau pupuk kandang juga berarti nggih, Pak? Iya, tapi harus difermentasi terlebih dahulu. Dan saya pun sering banget untuk pupuk saya dengan menggunakannya malah dari produknya punya Banyumas. Salah satu BUMDes Banyumas. Dan Oh, kita bisa kaya sendiri. iya, iya. Berkomunikasi dengan teman-teman petani porang di Banyumas. Seperti Pak Am, terus Mas Agus juga di situ yang awal-awal dari petani atau yang pembudidaya porang di Banyumas sudah lumayan banyak. Nah, kita banyak berkomunikasi. Salah satunya itu ketika kita konsentrasi untuk budidaya, tapi untuk pengadaan bibit juga ada. Saya sudah habis stok, tapi masih ada permintaan. Kita komunikasi bersama. Dan hasil panennya juga sama, demikian. Kalau sekarang dikejar. Nah, untuk kekhawatiran masalah apakah ini porang nanti hanya beberapa musim saja atau beberapa tahun saja, kurun waktu beberapa tahun. Tren sesaat gitu misalnya. Iya. Nah, tren sesaat tadi yang analisa produk turunannya itu yang menjadi jawaban. Kalau memastikan tahun demi tahun atau berapa tahun, kita tidak bisa. Tetapi ketika suatu komoditas produk turunannya itu banyak, maka insya Allah dia bisa bertahan. Seperti halnya padi. Padi produk turunannya banyak sekali. Kelapa produk turunannya banyak. Jadi dari tahun ke tahun ya. Dan harganya pun akan stabil seperti itu. Fluktuasinya juga hanya kisaran seperti itu aja. Nah, itu salah satu jawabannya untuk melihat. Tapi kalau umpamanya kita melihat kepada jambu kristal, silakan. Ada yang mau membudidayakan jambu kristal dengan secara maksimal. Fungsi atau produk turunan jambu kristal itu apa? Hanya Hanya buah, untuk buah buah. saja. Ya. Iya, Selain betul. untuk dimakan buah, hanya untuk campuran es, campur atau apa, selesai. Dan ketahanannya setelah dipanen lebih dari 3 hari tidak dimanfaatkan, ya sudah Busuk, jadi sampah. busuk lagi. Iya, nah itulah. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mas Imam ya. Iya, iya tuh. Apakah masalah pengolahan pasca panen orang bisa dilakukan home industry atau tidak? Ya. Nah sebelumnya Mas Eko, Budi, bagaimana? Nggih, nggih Pak. Cekap, nggih. Iya cukup saya kira Pak. Nggak Cukup ya. apa-apa. Nggih. Ya. Salam kenal Pak, nanti barangkali bisa silaturahmi ke Kebumen. Oke. Yeah. Nggih. Ya, sama-sama monggo. Ini santai Nggih. saja ya, saya tetap sembari karena ini hanya ngobrol santai, saya tetap pakai ngobrol, pakai ngerokok. Boleh, boleh Pak, santai. Ya, tadi ini ada pertanyaan dari Mas Imam apa ya tadi kelihatan. Coba monggo Mbak ini dibacakan pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan dari Imam Wahyudi nih. Apakah pengolahan porang pasca panen dapat dilakukan di home industry? Nah, oke, inilah yang saya suka dari porang. Karena porang itu budidayanya
penanganannya pasca panen itu tidak harus skala pabrikasi. Bisa dilakukan di skala home industry. Persis banget seperti penanganan ketela pohon atau bodin singkong lah. Nek bahasa kebunnya ya bodin aku ngarani. Nah, jadi ketika dia dikeringkan jadi krekel atau kalau porang itu jadi chip, setelah itu bisa dilakukan penggilingan sendiri. Jadi punya 10 kilo bisa saya dengan dirajang, tipis-tipis dijemur, setelah kering ini selanjutnya nanti bisa dilakukan secara penggilingan sendiri. Nah, ini yang menjadi kelebihan, salah satu kelebihan porang juga. Pernah saya budidaya tebu dalam kapasitas besar. Tebu tidak bisa untuk diolah secara home industry. Karena biaya pengolahannya dengan hasilnya lebih mahal biayanya. Dan juga nanti produk turunannya juga sudah inilah. Ya. Oke, seperti itu monggo. Mungkin begitu Mas Imam jawabannya. Dan ini sedang saya kembangkan untuk di Kabupaten Kebumen. Terus ini tadi dari Mas Imam Wahyudi lagi nih Pak. Terus katanya Ya. getahnya sangat gatal, itu bagaimana standarnya itu? Oke. Kita harus memahami antara gatel, mengandung gatel, dan yang memabukkan atau racun. Kalau gatel biasanya itu getah atau dari kandungan air yang ada di dalam komoditas tersebut. Ketika sudah dikeringkan, getahnya atau airnya, kandungan airnya itu sudah kering, hilang, maka unsur gatelnya juga hilang. Tapi beda kalau untuk memabukkan, seperti halnya apa namanya itu ya, satu yang hampir sama, itu harus dicuci, dicampur dengan abu dan lain-lain sebagainya. Beda dengan kalau yang hanya ketika getahnya itu hilang, maka unsur gatelnya pun sudah hilang. Nah, ini cara mengatasinya, dan itu sudah dibuktikan ketika sudah kering itu sudah tidak ada penyebab gatelnya. Tapi kalau gadung, oh ya satu gadung. Kalau gadung itu ada unsur memabukkannya, buat pusing. Tidak hanya gatel, tapi juga ada unsur yang membuat pusing. Makanya ini perlu proses secara khusus. Tidak hanya dijemur, dikeringkan, tetapi harus diberi campuran-campuran yang itu bisa menyerap unsur yang memabukkan. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Terus sekarang pertanyaan yang kedua dari Noya nih. Di Kebumen sendiri itu apakah ada pengepul tanaman porang atau yang menaungi hasil panennya itu Pak? Saya tahu Ada. individu atau dari pemerintah yang menaungi tanaman. Oke. Untuk pengepul saya sendiri juga menerima, dari musim kemarin juga sudah menerima hasil panen dari para petani. Bahkan ketika kita dapat job kuota dari pabrik, itu kadang kita nggak pernah sering dari teman-teman yang pengepul di Purworejo, Banyumas sendiri. Sebenarnya Banyumas sendiri sudah banyak yang menerima dan sering rebutan. Insya Allah untuk masalah hasil panennya porang tidak usah khawatir. Ketika saya sendiri katakanlah finansial saya terbatas, oh ini ada 20 ton tiap panen, kita lihat survei oke, ya harga deal, langsung saya bisa komunikasikan dengan pabrik, Pak ini ada 20 ton, ini videonya, saya sampaikan ini barangnya sudah siap, setelah itu langsung saya pasti. Jadi pembayaran bukan di pabrik, tetapi pembayaran sebelum
pemberangkatan barang tersebut. Tapi syaratnya sudah harus dipanen. Artinya sudah dibongkar dari tanah. Karena sering banyak yang meminta ke saya itu masih di lahan, di dalam tanah untuk dibeli. Nah, saya belum tahu barangnya seperti apa dan bagaimana, jumlahnya berapa kan perlu. Jadi setelah dipanen, dibongkar, setelah itu ditimbang, langsung pembayaran, setelah itu baru diangkut. Satu, untuk para petani yang upayakan jangan dibongkar terlebih dahulu atau dipanen, dibongkar dari tanah sebelum ada pembeli yang siap membeli. Khawatirnya nanti sudah terlanjur dibongkar, tapi ternyata harga tidak deal. Kesepakatan harga sekian baru dibongkar. Ya, begitu Mbak. Iya. Terus tambahan lagi nih Pak dari yang tadi pertanyaannya dari Noya nih. Menaungi itu dari dalam arti luas kita itu bisa mendapatkan bibit dan kita bisa menjual hasil panen kembali. Kan katanya Bapak sebagai pengepul juga. Iya. Nah, apakah dari Bapak sendiri itu juga menjual bibit dari tanaman porang itu bagaimana? Ya, oke. Yang lebih disukai oleh posisi yang seperti saya mungkin itu adalah ketika dia beli bibit ke saya dan ada perjanjian nanti penjualannya, itu lebih disukai. Karena apa? Nanti ketika saya diminta oleh perusahaan untuk kuota, saya sudah bisa memprediksi. Oh, dari sana nanti hasil panennya adalah jualnya ke saya. Tentunya harganya juga menyesuaikan harga pasaran. Pasti itu tidak saya tentukan dari sekarang. Oh, nanti saya beli dengan harga 9.000. Enggak, kasihan. Ketika nanti ternyata dia memanennya di akhir musim, mungkin ada penambahan nilai, ya disesuaikan dengan harga saat itu. Tapi untuk acuan para petani, pembudidaya, fluktuasi ataupun perubahan harga itu memang di musim awal panen, yaitu nanti di bulan 5 Mei. Untuk tahun ini, biasanya di awal bulan Mei, itu tinggi, jadi kadar air dalam umbi itu juga masih tinggi, sehingga harganya pasti akan lebih rendah, yaitu di kisaran harga 8.000-an. Syukur-syukur kalau ada yang pas kebetulan syukur-syukur kalau pas ada kebetulan yang memang bisa lebih tinggi dari 8.000. Monggo. Terus ini ada tambahan lagi nih Pak dari Imam Wahyudi. Ini kan dalam menanam tanaman porang itu bisa melakukan dengan hidroponik atau tidak ya Pak? Mungkin karena lahannya terbatas tuh. Kalau untuk hidroponik saya sendiri belum bisa memastikan dan saya memang belum pernah mencoba. Karena salah satunya saya belum paham apakah porang itu bisa dibudidayakan dengan cara hidroponik. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kalau sayuran atau apa itu mungkin masih bisa, tapi untuk porang saya belum tahu dan belum pernah mendapatkan atau berita informasi porang bisa di hidroponik begitu. Oh, gitu. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Pak, saya tanya Pak, untuk porang itu kan punya daun ya Pak.
setelah dipanen, kemudian diambil umbinya, daun-daunnya bisa ditemukan. Maaf, suaranya Mas Eko ya, Mas Eko suaranya kurang bagus, kurang jelas. Untuk daun porang itu apakah bisa dimanfaatkan, Pak, setelah panen itu selain umbinya begitu? Oh, ya, Mhm. begini, porang itu ketika dipanen itu kan saat masa dormansi. Nah, ciri-ciri dari dormannya itu adalah batang dan daunnya itu memang mengering, layu terus nanti secara pelan-pelan jadi dia ngering, terus bubil yang ada di daun itu atau kataknya itu nanti juga akan jatuh. Nah, ketika bubil katak sudah jatuh dari batangnya karena kering, itu baru bagus untuk pembibitan. Jadi daunnya kalau dimanfaatkan ya karena memang sudah kering. Nah, hingga tahapan kering itu belum bisa dimanfaatkan dan hancur lah. Intinya jadinya nanti hanya jadi kompos. Kalau masih hijau dimanfaatkan, sayang kataknya atau bubilnya. Pak, Dia masih kemarin belum kuat. nggih, di Purbalingga, daerah Karangmoncol apa ya? Itu ada orang yang tumbuh liar cukup besar. Nah, itu kalau kayak gitu ya lumayan gitu Pak harganya gitu. Ya, ya dihitung aja kira-kira berapa hasil dia menghasilkan bubil atau kataknya, berapa butir, berapa on lah. Terus setelah itu umbinya berapa kilo, dikalikan aja kalau sekilo itu hasilnya kalau harga pas waktu bagus di akhir musim panen katakan 10.000 itu bobotnya 8 kilo ya berarti 10.000 kali 8. Oh, bisa. Nggih, Pak. Siap. Monggo dilanjut, Mbak. Ya. Kalau masuk Mas, Iya. kalau misalkan penanaman porang dalam pot itu bukan untuk pembibitan ya, tapi untuk produksi, itu kira-kira ukuran pot yang ideal itu berapa Mas? Karena misalkan banyak sekali sisi-sisi rumah atau pekarangan yang mungkin sebetulnya bisa dilakukan penanaman porang menggunakan pot atau polybag atau apel atau kandi kayak gitu kayak misalnya Jemak, Ya, itu bisa nggak seperti betul. itu? Oke. Salah satunya itu memang ketika kita mempunyai bekas-bekas tempat atau tip polybag yang tidak harus beli seperti karung atau apa bekas ember dan lain-lainnya kita bisa manfaatkan untuk budidaya porang juga. Tinggal persiapan lahan, persiapan media tanam dan intensitas cahaya itu juga diperhitungkan standarnya berapa dan itu lumayan menghasilkan juga. Yang artinya di situ berkelanjutan. Musim menanam dari bubilnya atau dari kataknya tidak dipanen satu musim, dibiarkan besok akan lebih besar lagi, tinggal repotting. Ketika polybagnya kecil dari katak, setelah itu satu musim tidak ingin dipanen, untuk musim berikutnya masih dibiarkan, tinggal repotting kepada media atau potnya itu yang lebih besar. Gitu. Disesuaikan dengan ukuran. Kalau ada yang menanam dalam pot itu hanya seringnya masih untuk hiasan. Ada yang besar ditanamnya dengan polybag yang ukuran berapa liter itu ya, yang ukuran 40 kali 60. Nah, itu juga bagus, itu untuk umbi. Jadi
besar kecilnya tempat itu disesuaikan dengan bibit yang akan kita tanam. Gitu. Ya, silakan yang lain. Kalau selama itu satu katak menghasilkan berapa pohon, Pak? Atau sebetulnya bisa enggak sih satu katak itu menghasilkan beberapa pohon atau satu umbi itu menghasilkan beberapa pohon? Artinya untuk pembibitan itu apakah satu spora untuk satu pohon, satu katak satu pohon? Kalau memang iya itu kira-kira bisa enggak satu umbi atau satu katak atau satu spora menjadi beberapa pohon? Ya. Itu. Dari yang saya amati, yang sudah saya lihat, memang untuk satu katak atau dari salah satu kelebihan bibit dari katak itu antaranya adalah prosentase tumbuhnya itu hampir 95% kelebihan dari bibit katak. Yang kedua, satu katak, satu bibit dari katak satu butirnya itu bisa tumbuh lebih dari satu tunas. Seringnya 3 sampai 7, bahkan ada yang sampai 8 sampai 10 seperti itu. Tapi nanti ini kemungkinan apakah berpisah atau terpisah masing-masing menjadi punya umbi sendiri atau salah satunya mati, ini yang masih sering terjadi. Ada yang mati, ada yang berpisah membuat umbi sendiri masing-masing. Begitu. Demikian juga dengan umbinya. Biasanya umbi kalau yang ada luka atau cacat, dia akan tumbuh lebih dari satu tunas. Tapi kalau yang bibit dari umbi yang sempurna utuh, tidak ada cacat, dia biasanya menumbuhkan satu tunas, tapi nanti akan diganti oleh tunas berikutnya. Setelah usia di atas 2 bulan, 3 bulan, itu akan tumbuh tunas berikutnya muncul dari bawah yang sama dari mata tunas tersebut. Ya kan? Itu Mas Imam, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, tak kurang suatu apapun. Lama nggak ketemu, Mas. Nah, Monggo yang lain. ya, monggo yang lain. Mungkin ada tambahan dari yang lain, ataukah cukup? Kalau mungkin nanti untuk yang lebih detail, untuk masalah hitung-hitungan lahan sekian membutuhkan berapa bibit atau seperti apa, bisa nanti secara inten lah ke WA saya juga boleh untuk diberitahukan. Kita siap dengan senang hati untuk membagi pengalaman bersama. Oke. Ya, silakan Coba Mbak. ini Ya. untuk mengakhiri mungkin ya Pak. Untuk mengakhiri diskusi daring kali ini mungkin ada tambahan Bapak tentang tema kali ini untuk mengakhiri. Ya, oke. Dalam suatu, kalau tadi lebih tepatnya saya untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang kita miliki untuk meningkatkan ekonomi, satu yang perlu diperhatikan untuk memilih komoditasnya adalah jangan hanya asal ikut-ikutan, tetapi pelajari dari manfaat komoditas yang akan kita budidayakan. Jangan hanya asal ikut-ikutan, tapi harus benar-benar kita pelajari secara maksimal. Dan sebelum 3 tahun yang lalu, sebelum budidaya porang pun, saya sudah menelusuri apakah benar-benar porang itu ada catatan ekspornya seperti apa sampai ke pusat. Alhamdulillah, setelah tahu semuanya baru kita budidaya. Gitu. Jangan asal ikut-ikutan. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Sudah Oke, mengisi
diskusi dari kali ini. Sama-sama. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.